Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Buru-buru kayaknya. Aneh ini mau nanya, Tat. Oh iya, mau tanya apa? Kemarin itu waktu saya pulang, Tat, tetangga saya tuh ada yang nanya, Hmm, kira-kira kalau bayar zakat, iya. tapi uangnya minjem tuh bisa apa enggak, Tat? Saya bingung jawabnya, Tat. Makanya aneh tanya ke Ustaz. Oh iya. Kalau boleh, ya, bisa dicontohkan dulu seperti apa dia minjam uangnya itu seperti apa? Bisa dicontohkan dulu. Kemarin dia tanyanya cuma minjem doang, Tat. Oh Saya gitu. Nanya gimana? Oh gitu. Jadi misalnya ada seseorang dia mau mengeluarkan zakat, tetapi uang yang dia pakai untuk zakat itu adalah uang pinjaman ataupun hutang dari orang lain. Tentunya ini tidak merupakan kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat. Karena syarat untuk mengeluarkan zakat salah satunya adalah harta itu milik sempurna dari seseorang. Jadi kalau dia mengeluarkan zakat dari pinjaman orang lain, tentunya ini tidak dikategorikan sebagai zakat karena dia pinjam statusnya. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia pinjam kemudian sudah haul 1 tahun, ya, kemudian di situ ada keuntungan yang lebih, bisa jadi itu dikategorikan sebagai orang yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Seperti itu. Nah, terus nih Tat, dengan jawaban Ustadz itu tadi, kita kan misal mau ngasih zakat ke tetangga kita, boleh. tapi tetangga kita tuh ekonominya lebih rendah. Tapi kita ngasihnya tuh langsung ke orangnya, Tat, nggak ke panitia zakatnya. Itu gimana, Tat? Boleh atau enggak? Oh, jadi ketika kita mau menunaikan zakat, kita ingin menunaikannya secara langsung ya. Jadi tanpa melalui lembaga zakat ataupun panitia yang ada di masjid misalnya seperti itu ya. Benar, Tat. Boleh, itu secara hukum Islam boleh. Pada prinsipnya zakat itu untuk 8 asnaf. Jadi boleh ditunaikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Yakni yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, kemudian amil, yakni orang yang mengelola zakat. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf. Kemudian yang kelima adalah riqab, orang yang memerdekakan budak. Yang keenam ada gharim, ada orang yang memiliki hutang. Kemudian riqab, mu'alaf sudah ya tadi ya, riqab juga sudah. Kemudian fisabilillah dan juga ibnu sabil. Jadi seperti itu. Pada prinsipnya boleh disalurkan secara langsung, tetapi untuk mereka yang berhak menerimanya. Jadi ada kategorinya tadi 8 asnaf. Di luar 8 asnaf itu ya tidak berhak menerimanya. Ya, jadi tidak boleh kita menyalurkan zakat secara langsung tapi pada orang yang kaya misalnya, nggak boleh seperti itu. Tapi nih, Tat, kalau semisal yang golongan 8 asnaf tadi ya, misalnya motornya lebih bagus daripada saya, gimana, Tat? Ya, kita harus cross check itu tadi. Maka fungsi di sini dari lembaga zakat itu tentu ada verifikasi namanya. Jadi untuk mengecek kevalidan data seorang penerima manfaat. Seperti itu. Jangan-jangan motor yang mereka pakai itu bisa jadi itu adalah pinjaman, bisa jadi. Pinjaman. Ataupun memang modal usaha dari rekan bisnisnya misalnya. Bisa jadi dia kategorinya fakir miskin, ternyata motor itu pinjaman untuk dia usaha, untuk bekerja. Ini saya pinjami motor untuk usaha. Kalau selama ini kan orang yang fakir miskin itu kita bisa lihat saja keseharian mereka. Fakir miskin itu biasanya mereka ada yang kalau fakir ya, fakir itu mereka itu tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan, dan tidak bisa menghidupi keluarganya. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, tetapi juga belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, ini perlu kita cross check. Nah,
kira-kira motornya itu benar punya dia atau tidak, dan juga penghasilannya berapa. Maka sebagai lembaga zakat kita juga ada namanya cross check, ya, validasi data, kunjungan ke para mustahik. Kira-kira apa yang dimiliki oleh para calon penerima zakat itu benar nggak? Benar nggak mereka mempunyai motor dengan merek ini, dengan merek ini? Kira-kira kalau ditaksir harga berapa itu sudah terlihat. Seperti itu. Punya mobil enggak? Kalau punya mobil ya berarti tidak menerima zakat, seperti itu. Penghasilannya berapa? Anaknya berapa? Rumahnya seperti apa? Apa sudah berlantai keramik atau tanah? Itu juga menjadi salah satu penilaian ketika seorang amil zakat itu berkunjung ke calon penerima zakat, seperti itu. Berarti memang sebelum kita ngasih zakat tuh harus benar-benar di cross check ya tadi. Iya. Profil orangnya tuh kayak gimana, Iya. latar belakangnya itu kayak gimana, itu benar-benar Iya. harus dicek. Ya, maka itu tadi peran dari lembaga zakat menedukasi masyarakat bahwasanya zakat itu bisa melalui lembaga zakat. Fungsinya salah satunya yaitu tadi, di samping untuk lembaga zakat itu membantu validasi kevalidan seorang mustahik itu benar nggak dia layak menjadi seorang mustahik, Ya. kemudian juga menjadi syiar tentunya. Makanya syiar itu bagi orang yang dia itu berzakat di lembaga zakat, kemudian lembaga zakat juga akan mensyiarkan bahwasanya ini ada program ini yang tentunya untuk mengatasi problem-problem sosial, sehingga ketika ada masyarakat yang lain melihat program dari lembaga zakat tersebut, kemudian dia tertarik, maka kemudian masyarakat akan beramai-ramai juga akan berdonasi kepada lembaga tersebut. Nah, ini yang menjadi PR juga bagi lembaga zakat untuk terus mengkampanyekan bahwasanya gerakan zakat itu penting. Nah, pentingnya seorang untuk menunaikan zakat itu di sini. Jadi perlu diedukasi masyarakat. Berarti nggak sembarangan ya tadi? Gitu? Iya, makanya di dalam Al-Quran itu tugas seorang amil itu ya sudah dicantumkan ya dalam Al-Quran ya. Nah, itu tugas yang mulia sebetulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang amil ya di dalamnya. Mungkin ada lagi yang mau tanya ini selain hal yang itu tadi. Wah, udah Sat. Sudah, Iya. sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Sudah, Alhamdulillah. sudah jelas ya. Jadi tadi ya, kalau kita menunaikan zakat ada 8 asnaf, 8 golongan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nanti bisa dilihat ya, adik-adik bisa dilihat ya nanti bahwasanya yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, bisa ditunaikan langsung, tapi tentunya dengan meng-cross check kebenaran data dari seorang calon penerima zakatnya itu. Jangan kita sembarangan saja ngasih, ini ada zakat dari saya 10 juta gitu. Ternyata orangnya mampu, orang kaya, ternyata punya deposito seperti itu, punya mobil, punya yang lain-lain ya. Ini perlunya tadi untuk meng-cross check data seperti itu. Kalau ada orang yang berzakat tetapi uangnya adalah pinjam atau pinjaman statusnya, ya dia betulnya tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat, karena zakat itu adalah bukan dari harta miliknya sendiri, seperti itu. Jadi harus miliknya sendiri, milkun tam, jadi milik yang sempurna, harus dimiliki sempurna. Seperti itu ya. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Syukran ya Ustaz. Ya, apa Ini mau ya, pulang dulu. ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.